dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah laki yang datang dari tempat jauh untuk menasihati kaumnya, dan akhirnya dia pun dibunuh. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya dia masuk surga. Ya. Qila dukhulil jannah, ya, masuklah kau ke dalam surga. Kemudian dia jelas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan nasib kaumnya? Dianya jelas masuk surga, dibunuh, ya. Kemudian masuk surga. Bagaimana dengan kaumnya? Maka Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala qaumihi", tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya min ba'dihi, setelah meninggalnya Habib An-Najjar, yang disebut Habib An-Najjar, laki tersebut, min jundim minas sama, ya, dari pasukan dari langit, wa ma kunna munzini, dan kami tidak pantas untuk menurunkan pasukan tersebut. In kanat illa sayhatan wahidah, sungguhnya hukuman yang menimpa mereka hanyalah suatu suara saja yang keras. Fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka semuanya mati. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengirim adab kepada mereka. Tetapi adab yang Allah turunkan bukanlah menurunkan malaikat untuk menghabisi mereka. Ya, tidak pantas, tidak layak, ya. Sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya mengirimkan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Adapun mereka ini tidak layak untuk diturunkan malaikat untuk menghabisi mereka, untuk mengazab mereka. Ya, tapi cukup dengan satu suara yang keras, maka mereka pun binasa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 40, kata Allah, "Fakullan akhadna bidzambi", masing-masing kami azab dengan dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, di antara mereka ada yang kami azab dengan mengirimkan hujan batu. Wa minhum man akhadhatu sayhah, di antara mereka ada yang kami azab dengan suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan di antara mereka ada yang kami benamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, ya. Jadi banyak umat-umat yang dibinasakan tanpa harus menurunkan malaikat. Tanpa harus menurunkan malaikat. Dengan suara, dengan ditenggelamkan, dengan hujan batu, ya, dengan dibenamkan dalam bumi, tanpa harus menurunkan malaikat. Demikian juga kaum ini, kaumnya Habib An-Najjar ini, kata Allah, wa ma kunna munzilin, tidak pantas kami turunkan malaikat untuk mereka. Jundun maksudnya min jundin maksudnya malaikat. Tidak pantas kami turunkan malaikat kepada mereka karena mereka hina. Cukup mereka dibinasakan oleh Allah dengan satu suara. Allah mengatakan, in kanat illa sayhatan wahidah. Hukuman mereka itu hanyalah suara sekali saja. Allah tidak butuh dua suara. Allah tidak butuh tiga suara. Satu suara saja Allah keluarkan, maka mereka pun binasa. Fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka pun mati. Di sini fa disebut dengan fa al-fujaiyah, yaitu datang artinya tiba-tiba. Satu suara tiba-tiba mereka mati. Artinya antara suara dengan kematian mereka sangat cepat. Ya, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hanya cukup satu suara yang keras, maka tiba-tiba mereka tewas seluruhnya, ya. Allah tidak butuh dua suara, tiga suara. Nah, adapun kaifiyah bagaimana suara tersebut, wallahu alam, kita tidak tahu, ya. Yang jelas suara itu mematikan. Dengan satu suara maka Allah mematikan mereka, dan betapa banyak umat yang Allah binasakan dengan suara, ya. Suara. Kita sekarang kalau dengar suara paling keras mungkin telinga kita pecah, tapi sampai mati, ya, wallahu alam bagaimana, apakah suara tersebut memutuskan jantung mereka atau mengeluarkan darah dari telinga mereka, wallahu alam bisawab, kita tidak tahu. Yang jelas suara tersebut sangat keras dan memekikkan telinga mereka, dan mereka mati dengan satu suara tersebut. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini jadi Allah ternyata binasakan mereka. Allah binasakan mereka karena mereka telah membunuh walinya, wali Allah itu Habib An-Najjar, maka siksaan Allah turunkan mereka. Dan ini menguatkan bahwasanya kampung yang dikirim Rasul, 3 orang Rasul kepada mereka bukan Antokiyah.
bukan murid-muridnya Nabi Isa yang dikirim kepada mereka. Karena kalau dalam perjanjian baru bahwasanya kaum di Antioquia beriman kepada murid-murid Nabi Isa. Ya, sementara ini tidak, ini mereka kufur dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalil menunjukkan bahwasanya setelah Taurat diturunkan tidak ada lagi kaum yang dibinasakan, tidak ada lagi. Itu umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 43, "Wa laqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, setelah kami membinasakan generasi-generasi sebelumnya. Artinya apa? Setelah Taurat turun, ya, setelah zaman Nabi Musa tidak ada lagi umat yang dibinasakan dengan suara, dengan petir yang menyambar, ya, langsung secara total dibinasakan. Sudah tidak ada lagi, ya. Oleh karenanya umat sementara kisah yang Habib An-Najjar ini kisahnya bahwasanya umat tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kota tersebut bukan kota Antioquia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Allah berfirman, "Ya hasratan 'alal ibad." Kata Allah Subhanahu wa taala, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba tersebut, ya. "Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Tidak datang seorang rasul pun kecuali mereka mengejek, ya, rasul tersebut. Tidak ada satu rasul pun kecuali mereka mengejek rasul-rasul tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya hasratan," sungguh besar penyesalan, ya. Siapa yang mengucapkan ya hasratan, sungguh besar penyesalan? Ada yang mengatakan mereka itu sendiri ketika mereka melihat azab, mereka mengatakan, sungguh menyesal kami. Kenapa kami mendustakan para rasul? Dan ini bertentangan dengan Habib An-Najjar yang dikatakan qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib An-Najjar ketika melihat surga, ya, dia mengatakan seandainya kaumku yang menyiksa aku tahu bagaimana Allah mengampuni aku dan Allah menjadikan aku termasuk yang mulia. Sebaliknya kaumnya ketika dilihatkan oleh azab, ya, mereka mengatakan ya hasrah, sungguh suatu yang penyesalan yang sangat amat dalam, ya. Hasrah yaitu suatu yang terluputkan dan tidak bisa dikejar kembali. Ya, suatu yang terluputkan tidak bisa dikejar kembali, makanya disebut penyesalan, menyesal, sudah nggak bisa kembali lagi. Kalau bisa diperbaiki, ya mungkin tidak dikatakan menyesal. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah selesai, sudah lewat. Mereka tidak bisa kembali lagi ke atas muka bumi, kemudian beriman kembali, sudah lewat. Makanya ya hasrah, sungguh penyesalan yang besar. Apalagi di sini Allah mendatangkan dengan tanwin, ya hasratan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini li ta'zim. Karena tanwin terkadang untuk ta'zim, nakirah, tankir untuk ta'zim. Yaitu artinya ini benar-benar penyesalan yang luar biasa. Tidak ada penyesalan seperti penyesalan orang yang diadab oleh Allah, yang dimasukkan dalam neraka jahanam, ya. Penyesalan, ya, karena amalan mereka semakin memperburuk mereka. Amalan mereka semakin memperburuk mereka. Dan seluruh orang-orang kafir pada hari kiamat kelak menyesali perbuatan mereka. Semua amal yang mereka lakukan semakin menambah penyesalan mereka. Makanya di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut hari penyesalan? Karena banyak orang yang menyesal. Banyak orang yang menyesal. Di antara penyesalan-penyesalan adalah semakin dia banyak beramal keburukan, kekufuran, kemaksiatan, maka dia semakin semakin menyesal. Amalan tersebut hanya menambah penyesalan saja kepada mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasrah tsumma yughlabun." Sungguhnya orang kafir mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, fasayunfiqunaha, mereka berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, infak mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Lihatlah mereka menyesali perbuatan mereka. Ini pendapat bahwasanya yang mengatakan ini ya hasratan adalah mereka sendiri. Hamba-hamba tersebut yang kufur kepada para rasul, bahkan ingin bunuh para rasul, bahkan membunuh Habib An-Najjar. Ada pendapat lain mengatakan adalah para malaikat. Para malaikat mengungkapkan penyesalan mereka, kasihan manusia. Kasihan mereka itu.
Ada yang mengatakan ini ungkapan dari Allah, ya hasratan 'alal ibad. Ya. Allah mengatakan sungguh menyesal mereka. Sungguh yaitu ya hasratal ibad. Sebagian dalam qiraat ada ya hasratal ibad. Yaitu sungguh besar penyesalan yang menimpa mereka, sungguh besar penyesalan yang menimpa mereka. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka ini setiap datang seorang rasul, maka mereka mengejek rasul tersebut ya. Mereka mengejek rasul tersebut. Harusnya mereka beriman kepada rasul tersebut, mereka malah mengejek rasul tersebut. Setiap rasul datang mereka ejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang kami binasakan tersebut tidak kembali lagi kepada mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau kam ahlakna. Betul, tidakkah mereka melihat? Yarau di sini para ulama mengatakan maksudnya ahlu Makkah. Ada yang mengatakan ini maksudnya penduduk Makkah karena kita tahu surat Yasin surat Makkiyah. Audiensnya adalah penduduk Makkah. Jadi alam yarau, tidakkah mereka Abu Jahal dan teman-temannya mengetahui? Yarau di sini maksudnya adalah ru'yah ilmiah. Karena mereka tidak lihat bagaimana dibinasakan umat-umat terdahulu, tapi mereka tahu, mereka dengar. Ya, mereka memikirkan hal tersebut. Bukan ru'yah basariyah, tapi ru'yah qalbiyah. Artinya, alam yaro artinya tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka tahu? Ya. Kam ahlakna qablahum, betapa banyak generasi-generasi yang kami binasakan sebelum mereka. Minal quruni. Al-qarn maksudnya manusia yang berada pada sezaman tertentu. Ya, sekumpulan manusia yang berada pada satu zaman tertentu, unasun muqtarinun fi asrin wahid, itu orang-orang yang pada satu zaman tertentu. Dan qarn ini berbeda-beda ya. Ada satu generasi, kalau bahasa kita generasi, ada yang generasi mungkin sampai ratusan tahun, ada generasi mungkin 100 tahun, ada generasi di bawah daripada itu. Tapi kebanyakan sekarang mengatakan generasi 100 tahun, tapi sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan umur manusia yang pada umumnya pada zaman tersebut. Generasi yang ada di zaman Nabi Nuh tentunya berbeda ya. Al-qarn yaitu manusia yang berkumpul pada satu zaman tertentu ya, generasi kalau bahasa kita. Artinya betapa banyak generasi ya yang kami binasakan sebelum mereka, annahum ilaihim la yarji'un. Lihat mereka tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi ke atas muka bumi, mana enggak ada. Nanti kembali pada hari kiamat. Ya, tidakkah ini menjadi pelajaran bagi mereka? Kami telah binasakan dan mereka tidak bisa kembali lagi kepada mereka. Artinya ini peringatan kepada orang-orang Quraisy yang mereka mengejek Nabi SAW, yang mereka menghina Nabi SAW. Ingat, kalian wahai Abu Jahal dan teman-teman akan menyesal dengan penyesalan yang sangat amat dalam kalau kalian tidak beriman. Ya hasratan 'alal ibad. Ya, sungguh penyesalan. Ini ayat turun untuk mengingatkan mereka, kan ini surat Makkiyah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab cuek ya. Ya, padahal sudah datang peringatan. Ya. Ingat kalau kalian sudah meninggal tidak akan bisa balik untuk merubah kondisi. Yang ada hanya penyesalan. Seandainya bisa kembali untuk merubah kondisi, nggak apa-apa kalian mengejek sekarang, nanti mati diadab, hidup lagi baru beriman. Tapi tidak ada kesempatan kedua. Nggak ada kesempatan kedua, tidak ada kembali lagi. Makanya saya sering bilang sama sebagian kawan, saya bilang orang-orang ateis terlalu spekulasi tinggi. Dia menyangka Tuhan tidak ada. Bersikeras dengan Tuhan tidak ada. Dia tidak ada dalil yang menunjukkan adanya Tuhan. Terus kalau mereka mati, spekulasi sangat tinggi. Berkaitan dengan azab abadi. Ya. Sama, orang-orang musyrikin juga spekulasi sangat tinggi. Seandainya bisa kembali, masih mending bisa perbaiki. Enggak bisa. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyak generasi kami binasakan. Ya. Generasi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Syuaib, kaum Lut, kami binasakan. Ya. Dan mereka tidak bisa kembali lagi kedua kali. Ya, orang-orang musyrikin sangat spekulasi tinggi berkaitan dengan adab abadi atau kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Dan ini bantahan juga kepada orang-orang Syiah ya, yang mengatakan ada namanya Raj'ah. Ya, mereka meyakini ada kebangkitan sebelum hari kiamat. Salah satu akidah spesial orang-orang Syiah sebagaimana saya pernah bahas, yaitu mereka meyakini bahwasanya
ketika Imam Mahdi keluar nanti, maka akan dibangkitkan sebagian sahabat untuk disiksa, seperti Abu Bakar akan dibangkitkan, Umar akan dibangkitkan, ya, Aisyah akan dibangkitkan kemudian didera. Ini adalah semua kedustaan, ya. Allah terkadang tidak pernah membangkitkan seseorang dalam rangka untuk memberi balasan. Yang ada adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, itu ada memang. Dibangkitkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang Allah matikan selama 100 tahun, ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Allah matikan dia kemudian Allah bangkitkan. Ini bangkitkan bukan untuk diberi balasan tapi untuk menjelaskan sebagai tanda hari kebangkitan itu ada, ya. Seperti Nabi Musa juga dengan tongkatnya pernah membangkitkan seseorang hidup, terus ditanya siapa yang bunuh kamu? Si fulan, kemudian mati kembali. Ini pernah terjadi, ya. Ini pernah terjadi, tetapi dibangkitkan untuk memperbaiki diri kembali, untuk dibalas sebagai balasan, makanya tidak pernah terjadi. Kebangkitan hanya ada pada hari kiamat. Adapun orang Syiah yang meyakini bahwasanya kalau Imam Mahdi keluar, Abu Bakar dibangkitkan, Umar dibangkitkan, kemudian disiksa, Aisyah dibangkitkan radhiyallahu anhum disiksa, maka ini hanya khurafat mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap mereka semua akan dikumpulkan lagi pada kami. Tidak akan kembali tapi akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan yaitu pada hari kiamat kelak. Dan di antara topik yang menjadi perhatian utama dalam surat Yasin adalah masalah hari kebangkitan, terutama nanti di akhir surat. Allah membantah syubhat-syubhat mereka yang menolak adanya hari kebangkitan, ya. Allah bilang sekarang enggak ada, kembali nanti. Hari kiamat, setelah hari kiamat baru ada kebangkitan. Kata Allah, in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Semuanya nanti benar-benar akan dikumpulkan, hadir di hadapan kami, yaitu pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, ya. Ini tentang bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan para rasul, yang membunuh Habib An-Najjar. Ternyata Allah faidahum khamidun, tiba-tiba mereka mati, ya. Ini juga isyarat bahwasanya semua ini adalah perkara yang gaib. Suaranya seperti apa kita tidak bisa bayangkan. Kemudian bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka dalam sekejap, semuanya langsung mati, itu pun kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana cara malaikat maut, ya, mencabut nyawa mereka sekaligus dalam satu waktu. Ini semua adalah hal yang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Dan Allah kabarkan bahwasanya kalau sudah meninggal tidak ada namanya hari kebangkitan untuk memperbaiki, enggak ada lagi, ya. Yang ada nanti hari kiamat. Kalau hari kiamat maka akan dihadirkan. Akan dihadirkan mereka semuanya, kata Allah, in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya. Dan in di sini maknanya bisa wama kullun illa. In nafiyah, kemudian lama diartikan illa, jadi diartikan wa in kullu lamma, seakan-akan Allah berfirman wa in kullun illa jami'ul ladaina muhdharun. Tidak satu pun kecuali semuanya akan benar-benar dihadirkan di hadapan kami. Kemudian Allah menyebutkan sebagian dalil tentang adanya hari kebangkitan dengan analogi mengkiaskan suatu yang nampak dengan suatu yang gaib, ya. Hari kebangkitan perkara yang gaib. Tapi di antara dalil bahwasanya dari kebangkitan Allah bisa menghidupkan kembali bumi yang sudah tandus atau sudah mati. Allah berfirman ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha, ya. Dan ayat tanda-tanda bagi mereka bahwasanya adanya hari kebangkitan. Lihatlah al-ardul maitah, bumi yang mati, ya. Al-ardul maitah ahyainaha, kami hidupkan kembali, ya. Bagaimana? Wa akhrajna minha habban, kami keluarkan dari bumi yang tandus tersebut habban, biji-bijian, ya. Faminhu ya'kulun, ya. Maka darinya mereka pun makan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna fiha jannati min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Lantas kami jadikan pada bumi tersebut ada kebun-kebun, ya, kebun kurma, kebun anggur,
dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim. Supaya mereka dapat makan dari buah-buah tersebut, ya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, dan maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang mereka tidak ketahui. Setelah ini Allah sebutkan beberapa dalil tentang kekuasaan Allah, bahwasanya membangkitkan manusia itu sangat mudah. Wahai penduduk Mekah, wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya, kami mudah untuk membangkitkan manusia kembali. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami adalah ini. Kata Allah, wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bumi yang mati, bumi yang tandus, tidak ada tumbuhan, kering. Kami turunkan hujan, ahyaina, kami hidupkan kembali. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan darinya biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan dari biji tersebut mereka makan. Sini ada apa namanya? Tambahan ilmu ya, disampaikan oleh Al-Alusi dan juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang i'rab dari ahyainaha, ya. Ahyainaha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahumul ardul maitah. Ahyainaha. Ahyainaha. Ya. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Tanda-tanda bagi mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi mati. Nah, di sini apa i'rabnya? Apa i'rabnya? I'rabnya apa di sini? I'rabnya apa? Apakah hal ataukah na'at, sifat? Seakan-akan Allah yang mengatakan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati yang kami hidupkan. Seakan di sini ada yang kami hidupkan lagi. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kalau yang kami hidupkan lagi berarti sini na'at. Kok bisa na'at? Padahal dia adalah jumlah yang datang setelah isim ma'rifah. Kita tahu dalam kaidah jumlah yang datang setelah isim nakirah itu na'at. Kalau jumlah yang datang setelah isim ma'rifah berarti hal. Berarti i'rabnya adalah hal. Tapi para ulama menjelaskan, seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, demikian juga Syekh Utsaimin mengikuti Wallahu a'lam. Beliau mengatakan bahwasanya al-ardu di sini maksudnya adalah isim jins, ya. Al-ard maksudnya adalah jenis tanah. Jenis tanah artinya mencakup seluruh tanah, umum. Mencakup seluruh tanah yang mati. Sehingga al-ardu al-maitah itu maknanya seperti aradin maitatun. Aradin maitah. Jamak dari al-ard. Karena dia al-ard sini dia bukan maksudnya adalah satu jenis tanah, tapi berbagai macam tanah yang mati yang kami tumbuhkan. Sehingga artinya tanda dari kami adalah tanah-tanah yang banyak yang mati kami hidupkan kembali. Sehingga seakan-akan Allah berfirman, wa ayatul lahum aradin maitah ahyainaha. Baru datang di sini ahyainaha. Sehingga ini i'rabnya adalah na'at. Na'at. Ini man'utnya, ya. Ini sekedar apa namanya? Kaidah lugawi, ya. Bagi kawan yang punya perhatian terhadap nahwu. Ahyainaha wa akhrajna minha habban. Kami keluarkan darinya adalah biji-bijian. Faminhu ya'kulun. Dari biji-bijian tersebut, ya, mereka pun makan. Seakan-akan mereka tidak makan dari yang lainnya, ya. Seakan-akan mereka tidak makan. Artinya di antara makanan primer yang dibutuhkan oleh manusia adalah biji-bijian, ya, beras, jagung, ya, gandum, ya, kebutuhan primer, ya. Dan itulah yang kami tumbuhkan. Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang Quraisy,
Lihatlah bagaimana bumi mati, kemudian Allah hidupkan lagi. Ini namanya Allah berdalil tentang mungkinnya terjadi hari kiamat dengan kias. Dengan kias. Ya. Kita sudah pernah bahas dalam syarah rinci rukun iman bahwasanya Allah berdalil dengan tentang adanya hari kiamat dengan beberapa pendalilan. Ya, tentang pertama kias, yang kedua tentang sesuatu yang terjadi, bahkan kias aulawi, tapi itu pembahasan dalam masalah aliman bil yaumil akhir. Yang ingin saya sampaikan sisi pendalilan dalam ayat ini bahwasanya Allah berdalil dengan kias, sebagaimana bumi yang mati kasih hujan bisa hidup kembali, tumbuh-tumbuhan bahkan keluar dari tumbuhan dari bumi yang mati tersebut, biji yang kalian makan dari biji tersebut ya. Yang kalian makan dari biji tersebut. Kemudian Allah melanjutkan ya, di antara ciri bumi yang mati tersebut, wa akhrajna minha habban ya. Kami keluarkan darinya biji-bijian tadi yang kalian makan. Wa ja'alna fiha jannatin. Kemudian kami jadikan juga pada bumi tersebut jannat, kebun-kebun. Min nakhilin. Kebun yang isinya adalah pohon-pohon korma. Nakhil jamak dari nakhlun. Jamaknya nakhil. Sama seperti abdun jamaknya abid. Jamak dari ainab ya. Kami tumbuhkan pada bumi pohon-pohon korma dan juga pohon-pohon anggur. Ya, pohon-pohon anggur ini diantara kenikmatan yang Allah sebutkan dari bumi yang mati yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim. Agar mereka makan dari buah-buahan tersebut dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun. Apakah mereka tidak bersyukur? Perhatikan di sini. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Tujuan Allah menghidupkan bumi yang mati, mengeluarkan buah-buahan adalah liyakulu, agar mereka makan. Ini tujuannya. Agar mereka makan. Makan dari buah-buahnya. Wa ma amilatu aydihim, di sini ada dua tafsiran. Yang pertama, wa ma amilathu aydihim, ma di sini adalah al-mausulah. Al-mausulah. Ada juga mengatakan al-masdariyah. Tapi maknanya adalah agar mereka makan dari buah-buahnya dan apa yang dilakukan, dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan tangan-tangan mereka mengolah. Itu tangan-tangan mereka mengolah buah-buah tersebut. Mengolah buah-buah tersebut, biji-bijian tersebut atau biji-bijian tersebut menjadi macam-macam, menjadi misalnya sirup, ya, roti, dan lain-lain ya, dan lain-lain ya, minuman dan lain-lain ya. Jadi Allah mengatakan mereka makan dari buah-buahnya secara langsung atau hasil olahan tangan-tangan mereka. Di sini ma di sini adalah ma al-mausulah. Tafsiran yang kedua, wa ma amilatu aydihim, wa ma amilatu aydihim. Ma di sini adalah ma nafiyah, ma an-nafiyah. Sehingga artinya adalah dan yang tidak dikerjakan oleh tangan mereka, yang tidak dikerjakan oleh tangan mereka. Apa maksud tafsiran ini? Maksudnya Allah ingin menyatakan buah-buah dan biji-biji itu semua kreasi Allah. Kreasi Allah, ciptaan Allah. Tangan mereka tidak bisa bikin sama sekali. Tidak bisa bikin sama sekali. Bisa membuatnya sama sekali. Ini dua tafsiran. Dua-duanya oke secara makna, tapi ini cara pandang yang berbeda ya. Kalau pertama yaitu Allah sudah bersyukur
hendaknya kalian makan. Mereka makan dari buah-buahan secara langsung, boleh ambil apel, anggur, silakan makan langsung, atau yang kalian olah jadi sirup, biji diolah jadi roti, jadi macam-macam ya, terserah mau jadi rujak, ya, silakan diolah. Itu juga untuk kalian makan supaya kalian bersyukur. Tafsiran kedua, Allah ingin menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang Allah tumbuhkan, buah-buahan yang Allah keluarkan, itu semua bukan olahan tangan kalian. Makanya kalian bersyukur, kalian harus tahu tidak ada yang bisa menumbuhkan biji tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah tatkala berbicara tentang hal ini ya. Ketika dia bicara tentang masalah kehidupan, dia bilang kehidupan itu hak Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kehidupan pada tumbuhan, memberikan kehidupan pada hewan, memberikan ruh pada telur menetas, kemudian itu hanya Allah yang bisa. Ketika hanya Allah yang bisa, maka dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang bisa bikin kehidupan, enggak ada. Ya. Jadi Allah jelaskan, "Wama liyakulu min thamari wama amilatu aydihim." Agar mereka makan buah-buahan dan apa yang bukan kerjaan mereka. Mereka enggak bisa bikin buah. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'ami, anna subabana al-ma'a sabba, thumma syaqqana al-ardha, fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba," dan seterusnya. Kata Allah, hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Dia makan apel, dari mana apel tersebut? Bukan hujan sehingga apel tersebut bisa kena air, kemudian mengalami pengairan, kemudian jadi buah. Siapa yang membuat bijinya tersebut? Tsumma syaqqaqnal arda. Kami belah tanah, kemudian biji yang lemah tadi bisa mengeluarkan tunasnya. Siapa yang bisa bikin? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amilatu aydihim. Tangan mereka tidak bisa bikin. Ini tafsiran yang kedua. Tangan mereka tidak bisa bikin sama sekali. Afala yashkurun? Tidakkah mereka bersyukur ya dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan ya. Itu maksud dua tafsiran dari ayat ini. Kenapa Allah mengatakan afala yashkurun? Karena betapa banyak orang yang lalai dari nikmat-nikmat. Orang karena sering dikasih nikmat sehari-harinya, maka seakan-akan suatu hal yang biasa. Betapa sering kita baru bisa merasakan nikmat kalau nikmat tersebut dicabut. Betapa sering. Makanya kita jangan sampai demikian. Allah mengajak kita untuk merenungkan. Lihat sini Allah mengatakan kalian makan buah-buahan yang kalian tidak bisa bikin, ciptakan buah tersebut. Afala yashkurun, tidakkah kalian bersyukur? Tidakkah mereka bersyukur? Falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Allah suruh kita bersyukur dalam banyak ayat. Allah ingatkan nikmat-nikmat. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ingat manusia dari mana diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air mani yang terpancar, yang hina, mimma imahin. Namun tidak bersyukur, sekarang jadi manusia dia kuat tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita singgung di akhir surat Yasin, ya. Tapi maksud saya Allah mengatakan afala yashkurun, karena mereka tidak bersyukur karena manusia banyak yang lalai. Ya. Sekarang ketika ya kita dengar, kita tidak merasakan. Saya bilang kita tidak merasakan, tapi kita dengar sebagian kawan ya, sampai ada yang nulis WhatsApp, kawan-kawan jaga diri, sungguh tidak enak ya menghirup oksigen dengan oksigen tabung ya. Sungguh tidak mengenakan. Ya. Oksigen turun, nafas sesak, nafas sakit. Sekarang kita tiap hari hirup udara oksigen dengan sebebas-bebasnya. Namun karena terlalu setiap hari kita merasakan, seakan-akan suatu hal yang tidak perlu kita syukuri. Karena kita tidak amal itu sebagai kenikmatan. Kapan kita merasa itu nikmat? Kalau kita sakit baru kita tahu itu nikmat. Padahal harusnya kita tidak sakit pun kita tahu itu nikmat. Tapi tabiat manusia seperti itu. Ya. Makanya sebenarnya mengatakan, kalau kau bangun terkadang bangun malam, coba jangan buka matamu. Coba kau berusaha berjalan menuju ke toilet misalnya tanpa membuka mata. Kau tahu betapa nikmat melihat itu luar biasa. Yang tiap hari kita rasakan, namun kita tidak hadirkan bahwa itu nikmat. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengambil penglihatan kita. Yang lebih parah, kita gunakan nikmat tersebut untuk hal yang haram. Yang lebih parah, kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal yang haram. Maka benar Allah mengatakan, afala yashkurun. Ya. Orang-orang banyak bentuk mereka tidak bersyukur, ya, tidak mengakui nikmat tersebut. Nah, kita kapan bisa mengakui nikmat tersebut? Kita butuh duduk merenungkan. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makannya, cuma merenungkan makanan yang dia makan. Dia pikir, ini makan dari mana? Allah yang menciptakan bijinya, Allah yang menyediakan tanahnya, Allah yang menurunkan hujan, memberi pengairan, Allah yang belah tanahnya sehingga keluar biji tersebut, Allah yang menumbuhkan tanaman tersebut, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia makan? Ya. Ya, dia makan ayam, ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Ya. Saya bisa bikin telur, saya bikin ruh dalam
telur tersebut? Siapa yang bikin? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jarang seperti itu. Padahal di antara hal yang menunjukkan kita bersyukur, kita mengakui. Nah, pengakuan itu butuh perenungan. Makanya Allah mengatakan afala yanzurun. Afala yanzur, ya. Allah mengajak kita berfikir. Ya, seperti ini. Allah mengajak kita berfikir. Ya'kulu min thamari wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka makan dari buah-buahan tersebut dan apa yang tidak diciptakan oleh tangan mereka, afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur, ya. Ya, tentu pembahasan syukur panjang lebar, saya tidak ingin bahas di sini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, tadi ada wa ja'alna fiha jannatin min nakhil sudaya fajjarna minhal uyun liya'kulu min thamariha. Kami kata Allah tadi sebelumnya ada wa fajjarna fiha minal uyun, kami keluarkan dari tanah tersebut mata air, dan kita lihat mata air sangat menakjubkan. Ada tanah kering, tiba-tiba ada mata airnya. Contoh ya sederhananya air Zam-Zam di tengah tempat yang tandus, tidak ada apa-apanya, tahu-tahu ada air Zam-Zam yang dari mana? Allah yang bikinnya. Kita lihat ada batu yang keras, tiba-tiba keluar mata air dari batu tersebut. Subhanallah. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu. Lihatnya indah. Subhanallah, batu ada airnya, luar biasa indah. Di mana air bisa menembus, air yang lemah seperti itu ternyata bisa menembus. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengalirkan air di bawah tanah, Allah mengalirkan air di atas tanah, semuanya. Wa fajjarna fiha minal uyun. Kami keluarkan mata air. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Sebelumnya Allah mengatakan liya'kulu, Allah ciptakan itu semua, Allah hidupkan bumi yang mati, Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah alirkan sungai-sungai, Allah keluarkan mata air. Kata Allah liya'kulu min thamarihi, agar mereka makan. Jadi ini dalil bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika melakukan sesuatu dengan tujuan, semua ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya, ya, hikmatun balighah. Semuanya adalah hikmah yang balighah, hikmah yang tinggi, ya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hakim. Al-Hakim yaitu yang melakukan dengan bijak, dengan tujuan yang sangat tinggi. Allah tidak menciptakan dengan batilan atau abasan, enggak, ya. Semuanya dengan ada tujuan, ya. Ma khalaqna hadza batilan. Kalau tidak menciptakan dengan kebatilan, ya pasti ada tujuan, ya. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa. Apa kalian menyangka kami cipta kalian dengan main-main aja? Enggak, Allah ada tujuan. Allah ada tujuan, dan ketika Allah menciptakan sesuatu dengan tujuan menunjukkan Allah Maha sempurna. Berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah yang mengikuti orang-orang falasifah, Aristoteles dan yang lain mengatakan bahwasanya Tuhan berbuat tanpa tujuan. Tuhan berbuat tanpa tujuan. Maksud mereka adalah mensucikan Tuhan, tapi malah akhirnya mensamakan Tuhan dengan sesuatu yang berbuat dengan kebatilan tanpa ada tujuan. Ya, mereka mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan. Kalau Allah berbuat dengan tujuan berarti Allah tidak sempurna, dan berbagai macam syubhat mereka. Saya tidak ingin bahas ini, tapi itulah pendapat yang batil yang justru mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan semuanya dengan tujuan. Lihat ayat ini, liya'kulu. Kenapa Allah bikin semua ada tujuannya? Liya'kulu, agar mereka makan. Bukan Allah bikin tujuan, ada tujuannya semuanya. Ayat terakhir, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala pasangan-pasangan seluruhnya. Dari yang tumbuh dari bumi, dan juga dari diri kalian, dan dari perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui. Di sini Allah buka dengan subhana, maha suci Allah. Di antara dalil bahwasanya Allah bertauhid. Jadi apa yang Allah sebutkan semuanya itu dalil bahwasanya Allah bisa membangkitkan yang mati, bisa. Dan juga sekaligus menunjukkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang berikan kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang beri kehidupan, maka dia yang berhak untuk disembah. Ya, di antara keagungan Allah, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya. Wa khalaqnal azwaja, khalaqnakum azwaja, kami ciptakan berpasang-pasangan, ya. Di dalam ayat ini subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya, kami ciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan demikianlah apa yang kita lihat semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini ada yang mengatakan maksudnya berwarna-warni, bermacam-macam. Ada yang mengatakan maksudnya sesuatu pasti ada dua tafsiran. Mereka mengatakan al-azwaj maksudnya beragam. Penafsiran kedua al-azwaj maksudnya ada lawannya seperti wanita, lelaki, positif, negatif, ya. Misalnya
Jibril, ada iblis, ada Musa, ada Fir'aun misalnya, ada atas, ada bawah, ada jantan, ada betina, ya, ada arus, ada macam-macam, semuanya pasti ada pasangannya, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala witr, Allah tidak berpasangan, dan Allah ganjil, mutafarrid, ya, tidak ada pasangan sama sekali, dan ini menunjukkan Allah yang disembah karena Dia tidak berpasang-pasangan. Semua ciptaannya pasti berpasang-pasangan. Makanya Allah buka dengan firman-Nya, Subhanalladzi, Maha Suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semuanya berpasangan, dan Dia tidak memiliki pasangan, dan Dia yang berhak untuk disembah. Kemudian pasangan-pasangan tersebut mimma tumbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan, wa min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka juga berpasang-pasangan, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kalian tidak ketahui. Subhanallah, berarti apa? Ada makhluk-makhluk yang kita tidak ketahui yang juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan bisa jadi ada makhluk-makhluk kita tidak tahu, malaikat tahu. Tapi ada makhluk-makhluk yang kita dan malaikat mungkin juga tidak tahu. Dan itu banyak, sangat banyak. Wa mimma la ya'lamun, kita tidak tahu. Dan ilmu yang mengetahui segala sesuatu hanyalah Allah. Allah al-mutafarrid bil ilm. Allah punya ilmu yang al-muhit, yang meliputi segala sesuatu. Kita banyak yang kita tidak tahu. Yang di depan mata kita saja kita tidak tahu secara detail, apalagi yang tidak kita ketahui sama sekali. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Allah ciptakan berpasang-pasangan, banyak sekali. Ilmu yang kita ketahui sedikit, terbatas, mutanahi, dan ilmu yang tidak kita ketahui ghairu mutanahi, tidak ada batasannya. Dari sini kita sangat jahil. Karena ilmu yang kita ketahui terbatas, yang tidak ketahui tidak terbatas, maka tidak ada bandingan antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Yang ilmunya tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para pemirsa Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan.